Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen dan pemasaran program audiovisual. Di sini kita akan mempresentasikan desain produksi program talk show yaitu Cemara Talk Show. Di sini kita beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Ahmad Dianugraha dan ada teman saya Harga filsuf Adam. Saya Ilham Azhar Syalazi. Saya Saya Muhammad Muhammad Iqbal Iqbal. Tawakal. Saya Mat Fauji. Dan saya Satrio Utama. Ya, oke. Oke. Eh, eh, di sini kita masuk ke penjelasan program. Ada di sini nama programnya Cemas. Apa itu Cemas? Program talk show dengan membahas isu-isu yang sedang hangat pada perkembangan masyarakat Gen Z dengan mengangkat tema krisis literasi di era digitalisasi. Tim kreatif Cemara mengundang narasumber dari Ketua Paguyuban Duta Baca Jawa Barat yaitu Muhammad Wafa Ridwanullah dan durasi talk show ini dengan durasi 27 menit. Talk show ini menginfluence serta memberikan edukasi kepada anak-anak muda khususnya Gen Z dengan format talk show yang santai dan obrolan yang asik. Talk show ini juga sangat menarik untuk ditonton. Dan adapun susunan segmentasi acara. Opening berdurasi 2 menit. Opening host ada Ahmad dan Satria menyapa penonton, lalu ice breaking ringan perkenalan nama acara, lalu ada menyebut topik utama yang judulnya cerewet di sosmed dan krisis literasi Gen Z. Tujuannya menarik atensi penonton dengan gaya santai dan topik kekinian. Segmen 1 ada perkenalan dan pembahasan krisis literasi berdurasi 7 menit. Perkenalan bintang tamu. Yang pertama Kang Wafa, pegiat literasi dari Tasikmalaya. Lalu bahasan awal tentang krisis literasi di kalangan Gen Z. Lalu ada fenomena malas baca buku, tapi aktif di TikTok atau IG highlight. Cerita awal mula Kang Wafa tertarik dunia literasi, komunitas pelita literasi Tasikmalaya, profesi sebagai editor buku di Penerbit Republika. Lalu selanjutnya ada segmen 2. Sini tentang analisa fenomena netizen dan literasi digital dengan durasi 10 menit. Fenomena netizen Indonesia yang cerewet di sosial media, data pengguna internet, dan jam pemakaian harian. Korelasi antara rendahnya literasi dan tingginya komentar negatif atau hoax. Sini membahas diskusi tentang era post-truth dan hoax sebagai kebenaran palsu, bias self, diagnosis, dan kecanduan media sosial. Lalu segmen 3, edukasi dan peran masyarakat dengan durasi 7 menit. Siapa yang bertanggung jawab atas krisis ini? Jawabannya pemerintah, media, plagiat, literasi, dan diri sendiri. Pentingnya edukasi digital dan peran Kementerian Kominfo. Ajakan untuk jadi pengguna media sosial yang bijak. Highlightnya, literasi bukan cuma baca buku, tapi juga baca informasi alam dan sekitar kita. Oh iya. Udah. Segmen 4, games tanya jawab cepat, durasi 5 menit. Oke, di sini host memberikan 10 pertanyaan cepat ke narasumber dengan format pilih atau salah satu dengan jawaban spontan. Contoh pertanyaan TikTok, TikTok ya IG, buku ya ebook, Konoha versus Wakanda. Tujuannya adalah ice breaking, seru untuk membuat suasana lebih cair dan relevan, relate. Segmen 5 ialah pesan penutup dan closing dengan durasi 3 menit dan isinya adalah pesan Kang Wafa untuk Gen Z. Jangan berhenti membaca ucapan terima kasih, closing host sama ajakan follow, subscribe dan lain-lain. Penutup, jangan berhenti membaca, bukan cuma buku, tapi juga informasi dan kehidupan. Sampai jumpa di episode Cemara Talk Show selanjutnya. Ini ada konsep gaya produksi. Itu konsep utama produksi. Formatnya talk show semi formal dengan pendekatan humor,
dialog ringan dan edukatif, suasana interaktif, hangat, santai seperti ngobrol bareng teman tongkrongan. Gaya tutura campuran bahasa Indonesia baku dan non baku dengan sentuhan bahasa gaul khas Gen Z. Gaya interaksi sosial media, ada potongan dialog lucu dibuat sebagai teaser reels, games atau pertanyaan cepat dijadikan konten TikTok, penonton diajak komentar lewat pertanyaan penutup. Ya, menurut kalian kenapa netizen kita cerewet banget? Visual branding khas atau logo, tone warna, subtitle dinamis, gaya audio dan musik. Bagian utama musik long flow, auto upbeat ringan, sound effect, pop-up effect, ketukan santai saat punchline atau transisi tema, sound design, fade in and fade out halus antar segmen, opening jingle, unik and air teaching, catting, misal suara notifikasi atau beat chill. Baik, kesimpulannya yaitu Cemas adalah program talk show dengan gaya yang santai, ringan namun tetap edukatif, di mana menyasar kalangan Gen Z dan milenial. Dengan tema utama kita yaitu cerewet di sosmed dan krisis literasi. Program ini dikemas secara modern, komunikatif, dan relate dengan keseharian generasi muda. Program ini tidak hanya menghadirkan obrolan menarik dan penuh canda, tetapi juga menyuguhkan wawasan yang kritis tentang fenomena digital, budaya baca, dan literasi informasi. Gaya produksi memadukan pendekatan casual dan profesional, misal dari tata set kekinian, pengambilan gambar dinamis, hingga editing yang fun dan engaging. Dengan struktur segmen yang jelas, tim produksi yang lengkap, serta strategi distribusi lintas platform digital, Cemas akan berpotensi menjadi salah satu konten edukatif hiburan atau edutainment yang impactful dan disukai banyak audiens muda. Jadi ada quotes kesimpulan yaitu bijaklah di media sosial, aktiflah dalam literasi, karena dunia maya yang cerdas dimulai dari generasi yang membaca. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Bapak. Agung.